Jadi gue sempat interview tuh hampir ketika gue nganggur itu hampir 3, 15 kali sih ya. lebih. 15 kali ada Iya, interview. ada lebih. Lebih iya. Jadi yang pertama juga sempat sama segitu juga. Berarti pokoknya setiap ganti itu ada hampir 15 kali interview baru keterima Iya, gitu ya. heeh. Itu gue hitungin beneran gue catet, gue Bener-bener. sampai ngenunggu nomor telepon. Iya, gue catetin tuh gue tuh ngelamar di mana aja, yang kepanggil apa aja, terus yang harus nunggu telepon tuh dari mana aja itu gue catet semua. Kalau semuanya, jadi kali ini kita udah bersama seseorang yang anak muda yang terkena dampak dari COVID-19. Ininya bahasanya ini banget ya, udah bersama Bagas kali ini. Halo Bagas. Halo, Ya, halo. Sehat-sehat ya Gas halo. ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat. Ya, 2 tahun COVID ini terasa berat. udah langsung dibuka sama Bagas, 2 tahun COVID ini terasa berat gitu. Berarti mungkin ceritanya dari ini ya Gas ya, mulai dari lulus kuliah di zaman COVID ya kan berarti kan? Sebenarnya gue tuh sidang itu 2019 Oktober, cuman harusnya itu di 2020. Nah makanya gue waktu itu sempat ditunda karena dikiranya itu COVID itu mungkin cuma 1 bulan 2 bulan, Hmm, ternyata panjang banget. Akhirnya gue bisa online. jadinya akhirnya wisuda online lah itu ya. Betul betul. Di generasi apa namanya generasi apa tuh wisuda online tuh? Ada kan banyak kan Ya kemarin sempat rame ya. apa ya COVID ya? Kemarin sempat rame itu lulusan COVID ya, lulusan COVID. Ya betul, lulusan COVID, Ah, lulusan lulusan COVID. COVID itu. Ya, jadi Bagas ini adalah salah satu lulusan COVID dan terus dari situlah lulus, berarti cari kerja kan guys ya? Iya, jadi dulu gue tuh pakai SKL tuh cari kerja karena waktu itu kan Hmm. wisudanya kan mundur tuh karena lagi nunggu pandemi. Akhirnya gue sebelum pandemi itu kan Maret ya, gue tuh lulus 2019 akhir. Terus gue pertama kali kerja itu di bulan Januari 2020, itu belum COVID tuh. Oh ya, masih belum Mm-mm. COVID ada. Udah ada tapi belum masuk ke Indonesia lah Mm-mm. waktu itu. Gitu. Ya, tapi Desember udah ada desas-desus mau masuk ke Indonesia. Ya, itu kan eh, mulailah. Waktu itu nyari kerjanya yang termasuk gampang atau susah, guys? Waktu itu awal banget itu sebenarnya ini gue jelasin, jadi gue tuh sebenarnya transisi sih. Jadi pertama kali gue kerja itu kebetulan belum COVID. Itu kebetulan gue tuh kerja di bidang retail. Ya, Jadi di salah satu pusat oleh-oleh terbesar di Cirebon lah, bisa dibilang dia juga punya cabang di Bali. ya. Uh, Waktu itu gue ikut manajemen trainee, itu namanya tempat oleh-oleh ya. Jadi semua orang tuh dari luar kota kan, dia guestnya dari luar kota semua ya, customernya ya. Gue ngerasain banget tuh dari rame sampai tiba-tiba bulan Maret kabar COVID pertama muncul. Nah di situ gue ngerasain tuh namanya kita di tempat retail ya, pariwisata tuh orang udah mulai sedikit akhirnya lockdown tuh, akhirnya semua mall itu ditutup, semua tempat-tempat yang berkerumun ditutup. Nah di situ gue langsung dirumahkan, itu pertama kalinya. Jadi karir gue itu hanya Dua dua bulan, bulan 2 bulan gue ya. dua kerja. 2 bulan gue kerja terus langsung dirumahkan, dan itu langsung nggak ada kabar karena dari pemerintah nggak tahu harus lockdown sampai kapan. Itu pertama kali lockdown, itu karir gue tuh Oh, situ. iya. Berarti bisa dibilang Bagas ini adalah salah satu orang yang terdampak langsung ya begitu adanya COVID. Betul betul. Langsung terserang langsung ke ulu hati. Betul betul. Wah nyesek banget gue anjrit, udah wisudanya online. Iya. Aduh. Harusnya wisuda bisa senang-senang sama teman kan, party-party mungkin kan. Weh. Betul betul. Betul, gue cuma Iya, di rumah GoFood akhirnya anjrit. akhirnya cuma di rumah aja online ya. Itulah, jadi Mm-mm. emang kalau di sektor pariwisata sendiri, retail itu emang langsung terdampak langsung kan, di mana ya orang-orangnya kan ya pada langsung lockdown waktu saat itu ya, awal-awal itu benar-benar dari Betul. pemerintah harus langsung suruh di rumah aja gitu kan. Tapi Yep. ini boleh tahu nggak guys, kalau misalkan waktu itu kan langsung dirumahin kan ya?
Tetap digaji Mm-mm. atau gimana itu, Gas? Atau pecat secara tidak langsung Eh, ya? Atau gimana ya? enggak, enggak. Jadi itu gantung. Dibilang digaji ya enggak, tapi kita masih punya kontrak gitu. Ada kontrak tapi nggak digaji. Karena Kok gitu ya? Kok iya, karena itu kan keadaan tidak terduga kan. Karena eh, pemasukan perusahaan itu benar-benar di-cut itu. benar-benar Jadi benar juga karyawan sih. digantung. Iya, Berarti sama sekali nggak ada ya. yang nggak ada pemasukan dong, Enggak, ya? Nggak ada sedikit pun 50% atau berapa gitu? nggak ada Sama sekali waktu ya. itu. Karena Benar-benar ini ya, darurat. Mm-mm. darurat ya. Tapi kontraknya masih ada. Waktu itu kontraknya setahun nggak? Atau berapa tahun? 2 tahun malah itu, 2 tahun. Kontraknya 2 tahun, tapi ya gitu ya. Karena Ya jadi apa? karena pandeminya lockdownnya lama banget itu, jadi perusahaan itu apa ya istilahnya tuh kayak mengubah kebijakan karena memang kondisinya tidak ditentukan, kita juga retail nggak tahu bukanya kapan, jadi Hmm. penaltinya dihilangkan gitu. Jadi akhirnya semua anak programnya dihentikan gitu. Ya, berhentilah itu. Berarti bisa dibilang ya itu dipecat secara tidak langsung itu ya? Betul, betul. Betul Tersirat ya? lah. Begitulah. Iya, Itu yang tersirat, pertama. tersirat. Yang itu yang pertama ya. Terus Betul, kan ada pertama. lagi, habis itu ada lagi dong. Hmm, Lamar lagi dong. ada dong, ada. Lamar Jadi lagi ya. setelah lockdown itu akhirnya pemerintah membuka lockdown, mencabut lockdown Ya. itu kan mulai buka lagi tuh mall-mall tuh. Nah, Ya. Hamin Hamin berapa ya? Hamin 1, Hamin 2 sebelum persiapan mall buka itu, lockdown cabut itu, gue keterima di salah satu perusahaan pariwisata lagi, sama Pariwisata dunia lagi. hiburan gitu, Nah, pariwisata lagi. Nah, lagi. ada gue join di situ, itu COVID mulai turun lah, Membaik mulai lah ya. Membaik, turun, udah mulai udah mulai membaik lah. rame lagi. Hmm, ya udah mulai Mall-mall membaik, udah udah mulai mulai boleh membaik. masuk mall, udah mulai pada buka ya. Ya, Itu. dengan prokes itu gue inget banget, gue karena di pariwisata jadi gue juga harus adaptasi ya, namanya cek suhu dan lain-lain, Ya. itu bener-bener hal baru banget buat gue gitu waktu itu. Eh, berarti ini dicolok terus dong ya, dirapit terus ya? Enggak. Atau Dirapit terus, rapid terus, karena kita kan di mall ya. ketemu ketemu orang kan ya. Betul betul. Nah, disitulah ini. Tapi itu langsung masuk, diterima dan bekerja gitu ya. Udah full bekerja Iya, kayak biasa. langsung. Langsung langsung. Waktu itu WFO full berarti. Atau ada WFH juga? Full 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 ya. WFO full. Berarti gajinya juga kan full ya. Iya betul. Itu full benar. Cuman masalahnya itu sih resikonya ya. Resiko yang di ini kan resikonya gede banget waktu itu ya. Kalau mungkin sekarang udah Mm, agak rendah, tapi waktu itu kan masih awal-awal banget, masih belum stabil juga kan. iya Bisa naik betul betul. turun, apa Betul. gitu-gitu. Mm, Berarti di pariwisata ya guys ya. Sudah cukup ramai waktu mm. itu guys? Atau hanya ya sedikit juga nggak Udah rame-rame cukup juga? rame, rame Udah cukup banget, ramai, bisa dibilang rame ramai lah banget, ya. rame banget. Eh, Rame banget waktu itu. ada yang bandel-bandel gitu nggak sih guys kalau ini? Kayak nggak pakai Wah, masker gitu, maksa masuk atau itu gimana gitu? beberapa sih, karena bisa dibilang kan kita kan tempat orang beraktivitas ya, kasarnya hiburan ya, ngobrol lah, makan lah, minum lah. Jadi kondisi penggunaan masker itu memang agak ini sih, agak apa namanya, agak kurang sih sebenarnya untuk masker ya. Masker Sama ya. jaga jarak juga, apalagi kan tempat kita terbatas ya. Jadi begitu rame membludak. Jadi karena gini sih, habis lockdown itu kan orang-orang di rumah terus tuh waktu itu karena semuanya tutup. Jadi begitu lockdown dicabut, itu semua orang kayak pengen nyerbu semua lah. Jadi mungkin udah bosen Bosen di ya, rumah, jadi bosen. langsung membludak gitu. Iya Kayak betul. ini, kayak sekarang nih kalau ini kalau dilihat pada udah mulai jalan-jalan nggak sekarang? Orang-orang Iya. tuh udah mulai jalan-jalan kayak itulah udah mulai boleh jalan-jalan, orang-orang pada mulai jalan-jalan gitu kan. Iya betul betul. Ya begitulah. Terus katanya pindah lagi guys habis dari situ guys. Nah, jadi gue kerja di situ kurang lebih mungkin hampir setahun ya. Hampir Di setahun. 2021 eh akhirnya COVID naik lagi tuh. PPKM itu ya.
Iya, enggak, sebelum PPKM itu kan ada tuh, jadi dunia pariwisata tuh sempat anjlok lagi. Hmm, Jadi sempat agak down lagi jadi di 2021. Jadi terdampak lagi lah ya. akhirnya ya efisiensi lagi akhirnya. Efisiensi lagi akhirnya ke gue lihat maksudnya gue mikir sih, wah, gue udah ngalamin habis COVID naik terus tiba-tiba turun lagi. Nah, gue kan apa ya, karena COVID itu kan kita nggak bisa prediksi ya. Ya. Jadi memang terpatok sama peraturan pemerintah juga, akhirnya gue memutuskan untuk resign lah waktu itu. Hmm, Karena kondisi efisiensi yang terlalu fresh banget sih waktu itu. kalau 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 sebelumnya kan dicetak secara tidak langsung gitu ya. Kalau ini kan Ya betul. berarti dari diri sendiri ya, karena kekhawatiran Nah, juga dari pengalaman yang sebelumnya ya. iya betul. Karena kan gini, gue pariwisata paling depan banget itu yang Ya, digaplok sama COVID. itu yang tadi Iya, dihajar. iya. Akhirnya itu belum PPKM itu. Waktu itu belum PPKM, Oh, akhirnya gue belum ya? resign. Belum. Nah, terus gue join ke perusahaan retail lagi. Ya. Tapi dia itu store ya. Cuman store-nya baru dia. Dia mau buka cabang baru di kota gue. Nah, Nah, itu tuh kalau nggak salah bulan Juni. langsung Juni. habis dari resign di situ langsung atau sempet. Ya, sebulan 2 bulan itu gue langsung join ke perusahaan yang ini, toko baru itu, retail store baru. Tapi padahal begitu Nah, resign langsung nyari kan, langsung cari kerja lagi berarti kan. iya, pasti, iya, nyari kerja Baru lagi langsung. sebulan 2 bulan baru keterima gitu ya. Hmm, Susah nggak sih guys iya. waktu itu guys? Kan kondisinya lagi emang nggak stabil banget ya. Mungkin buat nyari kerjaan susah kali ya. Iya sih, apalagi gini. Jadi ketika pandemi itu kan semua perusahaan itu kan memang lagi survive ya. Ya, lagi Nah, berjuang. untuk survive itu eh, perusahaan pasti butuh orang-orang yang berpengalaman dong, maksudnya punya skill ya. Jadi untuk yang fresh graduate tuh eh, nanti dulu deh. Kita lagi mau Hmm, survive perusahaan dulu. Jadi untuk fresh graduate biasanya lebih, kemarin tuh memang lebih susah banget. Jadi makanya kemarin juga modal gue di perusahaan-perusahaan sebelumnya juga sebenarnya agak membantu, walaupun memang bisa dibilang gue juga ketika di interview perusahaan kayak nanya nih ke gue nih, kamu kenapa ya kok saya lihat gonta-ganti perusahaan. Nah, di situ kadang gue juga, aduh gimana jawab ya, apa? padahal Jawab karena apa? gue bilangnya, ibu mohon maaf, saya tuh sebenarnya bukan keinginan saya, tapi memang karena dihantam sama keadaan COVID sih sebenarnya, yang nggak bisa di, udah mutlak lah kasarnya. Nah itu sih waktu itu. Terus terang waktu itu ya. Terus terang. Jadi karena orang kan mungkin agak bingung ya, ini kenapa ya loncat-loncat gitu. Tapi guys berarti kan sering banget berhadapan dengan orang-orang gitu ya, langsung ya. Sempat kena Betul, nggak guys? betul. Kena COVID nggak? Pernah. Nah ini di Oh, cerita pernah. yang ini. Yang mana? Iya, di Yang cerita ini. ketiga. Kerja ketiga. Iya, yang ketiga, perusahaan ketiganya akhirnya kan gue join bulan Juni. Nah, kebetulan bulan Juli itu PPKM. Oh, Jadi dulu lu mulai bisa bayangin, PPKM. hmm, store tuh baru buka, tapi udah dihantam PPKM. Nah, waktu saya, iya itu, wah gila Sedih banget nih. banget ya. Gue baru Sedih buka banget ya. perusahaan yang bener-bener lagi nyari omset, tiba-tiba dihantam PPKM tuh. Wah, gue bingung lagi nih. Akhirnya tetap jalanin, tapi selama dijalanin itu, eh, kita kan kru tuh kurang lebih, karena ini ada 5 orang ya. Ya. Nah, satu tuh sempat kena COVID itu waktu itu. Karena kebetulan eh mungkin orang tuanya kena COVID. Cuman ya. waktu itu akhirnya dia eh, sempat sehari dulu masuk, terus habis itu kan dirumahkan tuh. Nah waktu itu tuh kita berlima giliran tuh kena COVID semua waktu itu. Ganti-ganti Jadi ya. kemarin kita juga, tapi kita karena udah itu posisinya udah setahun lebih ya COVID ya, jadi kita agak agak gimana ya, udahlah kita yang penting eh, di rumah aja dulu, di rumah dulu, yang penting kita apa namanya, prokesnya jalan gitu sih waktu itu. Ya, itu berarti kan sedih banget ya dari awal masuk kerja 2 bulan langsung dihajar. Udahlah itu nggak Betul. nggak jelas itu. Bisa dibilang itu dipecat secara tidak langsung. Terus
melamar lagi kerja, Mm-mm. udah susah-susah dapat lagi, ternyata kondisinya begitu lagi ya. Kenal lagi dan memutuskan untuk resign di tempat ketiga. Nah, ke tempat ketiga nih gimana nih? Keluar lagi sempet Nah, lagi, kenal lagi. jadi PPKM kan itu tadi. kita tuh baru dua minggu store buka itu langsung dihantam ppkm. Itu kalau nggak salah kan sampai Agustus lebih ya. Ya, Pokoknya baru sampai sekarang juga ppkm ya. sebenarnya Cuma kan sampai sekarang awal-awal kan ppkm. PPKM, cuman kan udah agak longgar tuh. Ya. Cuma kan sekarang kan dari kalau pas awal itu kan benar-benar nggak ada level-levelan tuh. Jadi benar-benar ppkm full gitu loh. Kita Ya, dimaksimalkan lagi ya. Jadi kayak semi lockdown lagi lah. Nah waktu itu gue kalau nggak salah baru 2 bulan kalau nggak salah ya. Jadi akhirnya mungkin karena kondisi store baru buka dan omsetnya juga mungkin gara-gara ppkm ya. Jadi akhirnya semua orang tuh di cut semua tuh waktu oh, itu. Diefisiensi lagi. dipecat. Diefisiensi lagi. Iya betul. Gila nggak coba. Efisiensi pecat berarti bangkrut dong bisa dibilang itunya. Enggak, jadi ada pengurangan aja, pengurangan Oh, dulu. pengurangan Pengurangan pegawai aja. ya. Dan paslah kena yang fresh graduate gitu kan, karena tadi cerita di awal kan mereka butuhnya yang pengalaman dulu gitu kan ya. Mm-mm. Nah kalau yang ini sebenarnya lebih ke semua sih. Jadi eh, sisa 2 orang apa ya untuk jaga store aja sih. Gitu. Mm. Terus akhirnya ngelamar lagi lah kan. Ya akhirnya gue waktu itu agak sempat sedih juga tuh. Aduh, gue kok pindah-pindah terus ya. Akhirnya dengan kondisi yang masih ppkm, akhirnya itu tuh pengalaman gue paling agak susah nyari kerja itu setelah gue resign sebenarnya. Jadi emang benar-benar susah banget sih. Apalagi kan gue memang dari awal basicnya di retail ya. Jadi Ya, dengan kondisi COVID gini kan retail ekonomi juga lagi naik turun. Jadi emang susah banget sih untuk gue bisa masuk lagi ke retail itu. nah Jadi gue berarti sempat lamar semua, gue cobain. akhirnya mutusin buat keluar dari retail ya, mencoba yang lain. Iya betul. Akhirnya gue kayak oke deh, semua gue hajar deh. Pokoknya yang ada locker yang gue lihat sikat lah, gue sikat urusan nanti belakangan. Tapi balik lagi sih. Jadi sebenarnya apa ya? Ya mungkin karena itu ya. Karena gue kerjanya sebentar-sebentar, jadi mungkin perusahaan ketika interview sama gue ngelihatnya nyana kok kenapa ya pindah-pindah Pindah-pindah. pindah-pindah gitu-gitu. Hmm. Nah makanya agak ragunya mungkin di situ. Jadi gue sempat interview tuh hampir ketika gue nganggur itu hampir Tiga, 15 kali sih lah. ya, 15 kali ada Iya, interview. ada lebih lebih iya. Jadi yang pertama juga sempat sama segitu juga. Berarti pokoknya setiap ganti itu ada hampir 15 kali interview baru terima Iya, gitu ya. heeh. Itu gue hitungin beneran gue catet, gue Bener-bener sampai ngenunggu nomor telepon. Iya, gue catetin tuh gue tuh ngelamar di mana aja, yang kepanggil apa aja, terus yang harus nunggu telepon tuh dari mana aja itu gue catet semua. baru sekali ya emang ya. Itulah ya mungkin Iya, ada beberapa orang di luar sana juga mungkin sama guys kayak gitu ya. Emang dampaknya segitunya bagi anak muda itu ya. mm, Apalagi kondisi orang-orang yang baru lulus gitu kan emang ya bener juga sih perusahaan pasti kan pengen berkembang dulu kan kondisi lagi iya survive kan. pengen settle dulu ya. Kalau orang-orang yang belum punya pengalaman ya gimana gitu kan nantinya. Tapi hingga akhirnya Mm, adalah perusahaan yang nerima gitu ya. iya betul. Akhirnya gue keterima Yang lagi yang keempat nih, yang walaupun di keempat. retail lagi. Yang keempat. Ini di retail lagi Oh, Rita sebenarnya. lagi. Iya retail lagi Akhirnya. sebenarnya. Cuma kalau yang ini kita sebenarnya retailnya untuk supporting aja sih, jadi B2B, B2B. Hmm, hmm. Ya, Jadi kan lebih lebih safe lah, aman lah karena iya. jujur aja di pandemi ini itu banyak banget orang yang tiba-tiba buka bisnis. Ya betul. Karena Nah, kita tuh supportingnya sih perusahaan yang saya ini sekarang tuh dia supporting belakang lah kasarnya. ya sporting orang yang mau buka bisnis gitu ya. Iya betul, betul, betul. Karena mungkin orang pada Jadi bingung juga sih orang-orang yang gitu gas kasusnya nyari kerjanya susah, interview sana hmm, kemari masih itu. Udahlah coba bisnis aja kecil-kecilan yang penting bisa buat makan mungkin sehari-hari.
Iya betul. Gue sebelum keterima yang sekarang ini, kemarin sebenarnya sempat mau buka Bisnis. bisnis, yaitu Kepikiran karena bisnis ya juga. itu nggak mau. Karena gue udah pusing ya kayak, aduh, gue nyari kerja kayaknya, wah sulit banget sih. Iya. Akhirnya mau coba develop bisnis. Gue juga sempat nyuci sepatu tuh selama selama nganggur. Jasa berarti ya, jasa cuci sepatu ya. Ya, jadi kebetulan teman-teman gue kan punya buka jasa cuci sepatu nih. Akhirnya gue ikut Hmm. nyuci deh, nggak apa-apa deh. Pokoknya apapun gue lakuin sih waktu Lumayan ya. nganggur itu. Buat nambah-nambah uang Hmm, jajan, lumayan iya betul, betul. tabungan-tabungan buat beli saham. Hmm. Ya, Biasanya kan anak muda zaman sekarang nih gitu guys. Padahal belinya saham, beli saham. Bingung gue juga ngeliatnya. Ikut-ikutan guys. iya betul, betul. Aduh, Ya begitulah. ya itu Terus ya sekarang berarti udah keempat ya, udah terakhir. Masa apa ada lagi hmm, kelima? udah jangan kalau bisa. Ini gue berharap banget sih, jangan Iya, iya. pindah-pindah lagi deh. Gue Hmm. harapannya sih sebenarnya kedepannya tuh nggak akan ada kejadian ppkm lagi lah. Maksudnya yang benar-benar kayak lockdown lagi tuh gue berharap banget jangan sih. Kasian banget soalnya. Sekarang kan udah membaik ya. Orang-orang juga udah banyak yang divaksin lah. Semoga ya Indonesia Hmm. bisa mulai bergerak lah. Bola juga udah mulai ada lagi gitu Iya kan. betul, betul, betul. Apa ya tandanya udah membaik tuh apa ya? Orang-orang udah jalan-jalan gitu ya. Bali udah dibuka itu udah tanda membaik berarti ya kayaknya. Iya Event itu. offline ya. Udah banyak event Betul betul offline investasi supply itu ya. Itu menandakan. sih sebenarnya jalan udah mulai rame. Ya jalan udah mulai macet, rame. Tuh. Betul betul betul. Tapi guys, selama berpindah-pindah itu tuh paling enak gimana paling enak? Paling enak sebenarnya di sini sih, di Yang sini. terakhir ini ya. Ya, Hmm. karena kan ini kan kita supporting orang-orang buat usaha ya. Jadi emang orang-orang juga lagi banyak yang buka usaha, kita pun untuk supportingnya lebih enak aja sih. Jadi orang lebih lebih enak lah, lebih enak sih sekarang. Untuk karena kita kebutuhan pokok juga kan, gitu. Iya, tapi banyak ya itu ya. Bener-bener banyak banget ya Mm-mm, yang lagi. banyak Terus banget. satu kota aja tuh di kota mana aja bisa gitu. Supporting satu kota. Sebenarnya itu sebenarnya gue yakin sih itu semua kota sih karena gue juga sama teman-teman gue kan waktu waktu teman-teman kampus gue memang suka apa namanya kayak share loker gitu-gitu terus kayak Ah, ada yang curhat kayak soal kerjaan gitu-gitu memang lagi susah banget sih apalagi yang benar-benar fresh grade di COVID ini ya memang nggak semua ada aja mungkin perusahaan yang memang nggak terdampak ya kayak misalnya provider tuh mungkin itu ya, yang nggak itu ya telekomunikasi. kayak terus dalam terus Bang, ya mungkin bang. ada beberapa perusahaan yang masih settle ya Kalau cuman bank tuh ini ya, sorry sorry. banyak juga sih kayak produksi juga. Hmm, Kalau bank gitu lu bisa ikut gak sih guys? Ngelamar-ngelamar ke bank gitu? Atau bank tuh gimana ya masuknya? bisa sih. Bisa sih, cuman gue nggak sih waktu gue nggak minat Nggak ke bank tertarik sih. ya, nggak tertarik ke bank. Nggak. Nah, kalau yang nggak terdampak kan kayaknya bank itu telekomunikasi ya ya. Mm-mm. Telekomunikasi nggak berminat guys. Telekomunikasi sih sebenarnya gue nggak tahu ya karena memang gue dari awal kecemplungnya di retail. Jadi untuk lepas dari retail tuh agak susah juga sih karena kebetulan juga gue Senang di retail ya. udah tahu soal retailnya ya pengalaman retail jadi mungkin lebih ke situ sih. Iya. Mm-mm. Karena emang senang juga di retail mungkin kan. Passion, passion Mm-mm. guys. Iya sih. Gue tuh sebenarnya teknik industri tapi manajemen. Nah teman-teman gue Hmm, tuh kebanyakan di pabrik ya. ya. Nah di Kebanyakan kan produksi emang, pokoknya. iya. Hmm. Kebanyakan kan Tapi industri gue emang tuh ke pabrik kan larinya. iya betul. Cuman gue emang nggak seneng sih karena kalau di pabrik itu kan mungkin kita tiap hari ngeliatnya itu aja ya. Ya, betul. Nah gue bosenan orangnya. Gue bosenan. Heeh. Kalau di retail itu kan gue paling seru aja sih kerja di retail. Jadi tiap hari walaupun kita lihatnya kerjaannya sama, cuman kita lihat orang-orang yang beda. Orang-orang Itu yang sih berbeda. yang gue Banyak betul. yang cantik-cantik. Betul. Terus kejadian aneh-aneh tuh ada aja deh Oh pokoknya ya, deh. itu kejadian lucu ya. Ada apa guys cerita yang Mm-mm. bisa diceritakan Anda? Ada. Kenapa, Bang? Ada sih kejadian lucu itu waktu itu gue inget banget dah ada ibu-ibu sama anaknya lagi main waktu gue di tempat pariwisata. Heeh.
kerja di pariwisata, terus dia nanya ke gua gitu, dia nyari pelakor suaminya. Sumpah, gua sama dia, tapi serius banget dia. Nyari pelakor ke tempat pariwisata. Jadi ceritanya Iya, pelakor karena ini sama suaminya lagi ke tempat pariwisata itu. pokoknya suaminya, dia pokoknya tiba-tiba datang aja, ada ibu-ibu datang, Mbak tahu orang ini nggak ya? Katanya kerja di sekitar sini, saya lagi nyari orang ini karena suami saya nggak pulang-pulang. Ini Bawa pelakor nih. fotonya, bawa Kayak fotonya gitu. dia berarti. Iya, dia bawa fotonya gitu di HP-nya. Aduh, sama liatin bukti chatnya. Sumpah Ada kocak bukti, banget itu. ada bukti chatnya. Iya, Apa, iya ada apa, bukti apa chatnya. chatnya? Masih inget ya chatnya apa? Pokoknya dia udah ngechatin si pelakor itu deh. Pokoknya kayak dichatin. Terus dia nggak, pokoknya sempet apa ya, lupa deh. Pokoknya dichatin terus deh. Pokoknya sampai di blok akhirnya. Marah-marah berarti udah dimarah-marah ya. Betul betul. Gila. Itu sih. Gitunya ya. Oh, ibu-ibu kondisi lagi COVID ya waktu itu ya. Iya, Ini lagi COVID. ini suaminya sih yang super sih. Iya. Aduh, ngakak banget dah gue itu. Iya. Ada lagi selain itu yang diingat. Apa ya? Paling ini aja sih sebenarnya, soal gue pernah lihat ada anak kecil kencing di wastafel sih. Itu sih. Anjrit, karena Cowok-cowok kondisinya rame banget. pasti cowok sih ya. Iya, cowok Mm-mm. anak kecil gitu. Dia naik dong berarti. Naik itu naik. Naik ke wastafelnya berarti. Iya, naik ke wastafelnya. Aduh. Menyaksikan secara langsung, guys. Iya, nyaksiin secara langsung. Karena kondisi lagi rame banget waktu itu. Jadi, aduh, gue juga mau negur gak enak ya, karena WC-nya juga lagi ngantri banget kan waktu itu. Nggak tahan berarti kayaknya udah nggak tahan. Iya, makanya aduh gila sih. Ya, oke lah itulah ya tentang anak muda yang mencari kerja dan terdampak langsung oleh COVID ya. Emang COVID ini tidak kenal orang sih dia nyerangnya. Betul, 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 Kita nggak tahu juga ya. betul. Semoga bisa semakin membaik ya. Sekarang kan udah membaik. Biar orang-orang juga bisa survive kan, kembali lagi kayak dulu lagi. Lah, oke guys, terima kasih guys udah mau cerita, udah mau mampir sini main-main ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih juga, sukses selalu. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Udah sih, itu aja sih mungkin buat teman-teman di luar sana yang masih berjuang nih Cari buat kerja ya. menata karir di masa depan. Intinya mah tetap semangat deh. Kita tuh pasti punya tempatnya masing-masing, cuma tinggal waktunya aja. Ya Itu aja betul. sih. Yang penting jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah. Ya. Betul. Sendiri tadi udah bercerita bahwa setiap dia terdampak lagi, pindah lagi, itu pun interviewnya nggak cuma 1, 2, 3 gitu, bisa sampai 15 ya guys, ya. Dihitungin ya guys ya. Benar, gue ngitungin banget. Itu pun kadang kita harus modal buat ke luar kota mungkin ya kan, ada kan kayak gitu. Betul. Betul. Nah itu modal yang dikeluarin buat interview juga kadang nggak sedikit gitu. Bisa. Ya yang penting jangan menyerah, pasti ada akhir yang indah. Weh, kayak pantun ya, jangan Betul. menyerah, pasti ada akhir yang indah. Nah, mantap. Oke, gitu aja. Terima kasih ya, guys ya. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat Iya, selalu, guys. sama-sama. Ya. Amin.